Jadi yang masih di hari yang sama, yang saat itu masih di hari Jumat, karena di hari itu Ernie nggak masuk kampus tanpa izin, jadinya salah satu teman Ernie yang sesama dosen yang bernama Dewi itu sempat menghubungi Ernie melalui chat WA buat nanya kenapa Ernie nggak masuk. Nah sedangkan HP Ernie saat itu udah di tangan Waldi yang belum dia matikan. Jadinya ya Waldi pun sempat buka pesan WA dari teman Ernie, terus supaya nggak mencurigai temennya, Waldi pun langsung balas dengan berpura-pura menjadi Ernie yang sebut kalau saat itu Ernie nggak bisa masuk kampus karena sedang sakit. Tapi setelah temennya baca balasan WA Ernie, sebenarnya temennya pun sempat ngerasa janggal karena Ernie biasanya manggil Kak di chat ya, tapi kali itu manggilnya Kakak. Tapi biarpun sempat ngerasa janggal, awalnya temennya pun masih nggak mikir yang aneh-aneh. Nah sedangkan Waldi ya setelah selesai ngebalas chat WA temennya Ernie itu langsung menonaktifkan HP-nya. Terus besoknya yang udah di hari Sabtu, tepatnya di tanggal 1 November 2025, karena Ernie yang masih juga belum masuk kampus, jadinya beberapa temennya di kampus yang sesama dosen itu berusaha menghubungi Ernie lagi, yang niatnya kalau emang Ernie masih sakit mereka ini mau datang buat jenguk. Tapi pas dihubungin ternyata WA dan nomornya udah nggak aktif. Nah karena mungkin Ernie udah pulang kampung ke rumah orang tuanya ya, jadinya mereka pun berusaha menghubungi adiknya Ernie buat nanya, yang ternyata adiknya Ernie pun heran karena Ernie emang belum pulang ke rumah orang tuanya. Karena ini adik dan keluarganya pun sempat berusaha menghubungi nomor Ernie yang saat itu bener-bener udah nggak bisa dihubungin. Karena khawatir, adiknya pun sempat menghubungi salah satu tetangga di depan rumah Ernie buat nanya apakah Ernie ada di rumah. Setelah tetangganya ngecek, awalnya mereka mikir kalau Ernie mungkin sedang gak di rumah karena gak ada mobil dan motor yang biasanya terparkir di depan. Karena makin cemas, adiknya yang tahu kalau Ernie sedang dekat dengan Waldi, jadinya ya dia pun langsung nanya ke Waldi melalui chat WA, nanya di mana keberadaan kakaknya. Tapi Waldi ngakunya ya nggak tahu dengan alasan kalau dia udah beberapa bulan gak ada hubungan lagi sama Ernie. Sedangkan adik Ernie yang udah bingung ya, itu sempat melacak keberadaan iPhone Ernie melalui Find My, yang mana ini fitur khusus tracking lokasi sesama pengguna iPhone secara real time melalui GPS. Yang ternyata lokasi terakhir iPhone Ernie itu berada di kawasan Babeko yang jauh dari lokasi rumahnya. Dan adiknya pun sempat nanya dan chat Waldi lagi buat nanya tuh kalau keberadaannya itu udah ada di wilayah Babeko. Sampai Waldi pun itu pura-pura bingung. Sedangkan adiknya yang udah resah ya, itu langsung menghubungi beberapa teman kerja Ernie buat minta tolong ngecek langsung ke rumah Ernie. Terus di jam 1 siang, teman Ernie yang sesama dosen pun langsung ngecek ke sana. Yang awalnya ya mereka pikir kalau Ernie emang gak ada di rumah karena mobil dan motornya emang gak ada di garasi. Tapi pas mereka ngecek ke bagian belakang ya, mereka pun mulai ngerasa janggal karena pintu teralis besi di bagian belakang rumahnya saat itu posisinya masih terbuka. Terus setelah mendapat izin dari keluarga, mereka pun minta tolong dengan beberapa warga di sana buat mendobrak pintu rumahnya. Setelah pintu berhasil kebuka, mereka pun langsung masuk. Nah pas mereka ngebuka pintu kamar, disitulah semuanya pada kaget ngelihat tubuh Ernie yang udah terbaring di tempat tidur